Nah, saya dengar acara 25 tahunnya sebelum itu, oke. Nah, ya. Tapi fee-nya seadanya gitu. Ya. Disediakan ruang buat anak-anak muda. Iya. Yang lebih yang main ada Begundal, Orang-orang baru di pasar. Siapa ini? Saya tahu nih. ya, tapi lu Saya tahu nih, Riz. tapi nggak tahu namanya. Ya, Melanie Subono nih. Aduh. Saya ngomong apa? Ya artinya belinya kini jangan tidak banyak juga gitu loh MC yang gitu, makanya artinya kan harusnya repot lah sebenarnya kan. Ya, benar. Pangado bahan. Karena kebanyakan ketika saya MC dimanapun, saya nggak dikasih banyak materi. Oh, ya dikasih banyak materi. Ini QR nanti gini ya, beli minta ini nanti ya. Terus konsepnya ada nih, ya beli aja atur dah gitu. Ya berarti tidak dipercaya. Nih lebih berat lagi nih, seharusnya bayarnya lebih mahal. Iya. Ya benar. Kan harus nyari sendiri apa sendiri. Tapi jeleknya yang seperti itu saya mengalami. Misalnya contohnya kemarin nih. Kemarin kan MC juga acara di camp gitu. Tapi kan nggak perlu banyak publikasi kan. Di camp yang ini, yang di Bedugul. Bukan. Ini di Soko Penebel. Oh, Soko Penebel ya. Soko Penebel ada juga acara kemarin anak-anak di kampung juga yang ini yang bikin. Bukan yang bikin, ada rekor di Denpasar. Dia perlu orang yang untuk ngambil kerjasama istilahnya. Saya beli bantu ya. Oke deh, pandemi nggak ada apa, daripada kita nyari juga kesibukan gitu kan. Ya. Pulang kerja, oke deh. Tapi beli, budget kita udah habis ini. Oke, nggak apa. Tapi gini, yang penting nggak nol. Yang penting nggak nol karena nanti orang Bali bilang cali. Oh iya benar. Cali. Yang penting nggak nol aja. Itu benar. Yang penting nggak nol aja ya. Berapa aja deh. Terus gini beli ya. Oke, yang penting nggak nol beberapa pun itu 1000 pun yang penting nggak nol. Gitu. Oh iya. Nah kemarin karena modelnya saya ini kan sudah agak berkarat lah, agak berkarat. Kesibukan juga sudah nggak di situ, nongkrong sudah enggak, jarang saya nongkrong sama anak teman-teman band, jarang saya nongkrong lagi, jarang datang ke acara. Malah teman-teman tuh beranggapan seperti ini, kalau nggak MC nggak datang. Oh maksudnya ya. Kalau nggak MC nggak datang nih. Enggak kok, saya datang, tapi kadang-kadang ketika saya datang tuh saya nggak nyari kalian, saya nggak menemukan kalian, saya diam di pojokan. Karena saya suka seperti itu ya. Saya diam di pojokan yang bisa saya melihat semuanya. Ya. Saya datang bukan buat ngelihat band yang sudah saya tahu, gitu. Yang sudah saya kenal, yang mainnya sudah saya tahu, yang di YouTube sudah banyak. Saya nggak ngelihat itu, saya ngelihat suasana sama band yang baru. Saya pengen tahu. Gitu. Makanya ketika saya datang tuh datang ke acara-acara sekarang, entah itu di pub, entah itu dimanapun, saya datang seperti nggak ada. Gitu. Ya, padahal ada di sana. Kalau dulu kan, ya ke kamar. Kalau sekarang tuh, udah mana ya teman-teman saya? Banyak belakang panggung gitu. Oh, nggak kayak dulu lagi. Ngapain di belakang panggung? Kan ya mereka main lah. Oh, oke. Mereka Jadi temannya main acara, jadi kru lah, jadi sound engineer lah. Yang baru-baru itu. Ini araknya nih. Iya sih. Iya, cheese beli. Ini saya buka tadi. Kebayang nggak? Udah nyambung dari tadi ini obrolannya sebenarnya. Jadi teman-teman, saya bersama seorang ini. Apa namanya? Saya bilang, saya ini kan istilahnya bukan MC, bukan host, beli. Jadi cukup menegangkan juga sih. Dari suaranya aja kalau ngerasain di headset, kan kedengaran juga di sana. Suaranya tebel-tebel enak gitu kan. Oke. Ada beli Sengkun Black Dog. Ini udah saya incer dulu karena setiap ada acara salah satu MC yang paling bagus saya lihat beliau ini, beli ini. Jangan gitu lah, jangan yang paling bagus lah. Oke. Itu pembukaan aja. Gitu. Ini kita di acara kita jumpa lagi ya di Palka Bicara. Episode 1 di season 2. Wih, gaya ceritanya biar season. Mudah-mudahan panjang di season. Kita lanjutkan bicara tadi. Oke. Jadi saya mundur sedikit. Ngomongin soal kan beli banyak kenal orang-orang di skena itu kan. Ini pertanyaan pertamanya nih kan, beli jadi MC dulu apa di skena dulu? Kalau saya
Ini kita ngomongin dari awal ya. Dari awal. Ini dari awal nih. Saya itu lulus SMA, saya sekolahnya di, boleh sebut sekolah ya? Boleh. Ya, saya sekolahnya di DP. Sekolah iya. yang sangat famous sekali. Sekolah Famous. Paling keren di Tabanan. Paling keren di Tabanan. Saya lulus itu 99. Saya lulus 99. Tapi jangan tanya tanggal lahir saya berapa. Ya. Nanti ketahuan di sana saya nggak naik kelasnya berapa kali gitu ya. Oh, udah ketahuan ini. Udah ketahuan. Jadi saya lulus 99, saya ke Denpasar itu ya 99. Saya kuliah, saya berkesempatan, terima kasih kepada orang tua saya, berkesempatan dikasih kesempatan untuk kuliah di Warma Dewa 99. Nah saya bergaul pertamanya itu di skena itu di Mendung Troops. Kalau pernah dengar Mendung Troops itu acaranya yang keren itu Pestol. Terus Nama acaranya Pestol? Nama acaranya Pestol. Terus ada Black Valentine. Ini punk. Ini Underground lah. Underground, Ya. semua aliran band lah. Itu acaranya waktu masih di Lilibuana. Oh, tahu. Lilibuana. Jadi zaman-zaman itu. SMA itu. Jadi saya nongkrongnya pertama kuliah. Nah, saya dapat teman itu ketika kan Tabanan waktu itu kita tahu orang Tabanan itu bisa gini. Sepatunya boleh sebutin brand ya? Boleh. Sepatunya pasti Converse. Celananya pasti kalau nggak Levi's. Levi's. Terus plat motornya apapun, ini orang Tabanan nih. Iya. Jadi karena saya suka musik udah dari SMP, jadi kita kan pasti meniru Ya, yang cara berpakaiannya, ya. apanya lah. Jadi saya ke Denpasar itu waktu ospek, temen yang saya ajak ngeband tuh ngeliat, orang ini kok keren ya, pakai Converse ya. Waktu itu sedang tren-trennya hardcore lah. Oh iya benar. Hardcore di Denpasar. Jadi saya udah pakai hoodie, terus dalamnya putih, mudah-mudahan gitu. Dalamnya itu pakai kaos putih, sengaja dipanjangin kaos putihnya biar kelihatan. Terus pakai hoodie yang ada ininya apa kalau kita bilang Tabanan kupluknya. Kupluk ya. Hoodie. Pakai celananya komprang, sepatunya Converse. Wah ini keren nih. Akhirnya saya diajak lah ngeband pertama. Teman saya dari Sidokarya sekarang sudah jadi pengusaha, yang drummernya jadi yang punya kalau yang tahu dia punya studio recording Depa. Okay. Dulu Dep Studio, teman-teman underground anak-anak band pasti tahu Dep Studio. Akhirnya dia pisah sama kakaknya yang lanjutin Dep Studio. Drummer saya ini ngelanjutin ke Depa. Jadi band-band yang pengen nyoba itu pasti ke depan karena low budget tapi hasilnya bagus, profesional. Nah, Bling di band ini saya waktu itu gini, saya nggak langsung diajak ngeband. Besok latihan yuk, anterin saya. Kalau nongkrong nih, saya sebagai orang Tabanan yang ke Denpasar kan pasti nyari temen lah, biar ada nongkrong. Nah, sebenarnya vokalisnya dia sudah ada, bandnya ini sudah ada. Akhirnya karena vokalisnya mungkin nggak tahu ya gimana, ya kamu aja deh. Ayo gitu. Akhirnya yuk nyari nama band karena saya suka orang itu kan hardcore nih, dari punk ke hardcore, dari ini suka juga rap yang model-model Beastie Boys. Run DMC. Beastie Boys itu apa judul albumnya? Lagunya diambil Nastikor jadi bandnya gitu. Kita ngambil aliran hardcore. Waktu kita bawain Mad Capsule Market band Jepang yang do justice to yourself. Jadi orang nggak tahu. Jadi kalau kita cari YouTube pun video-video yang lama ada. Terus kita bawain DFL, kita bawain dari Victory Recordnya yang Victory Style yang pertama, yang kedua gitu, bawain gitulah. Akhirnya ngeband, akhirnya bergaul di Mendung Troop, nongkrongnya Mendung Troop, tidur di pinggir jalan, ikut bikin acara, beraraskan spanduk gitu. Nah, sampailah Ali Ripompos. Ali Murdowo nih, kalau nonton ini nanti. Asik. Harus nonton. Ali Murdowo itu bikin distro. Ali Murdowo bikin distro. Ripom gitu kan. Nah, sebelum Ripom itu ke wisata ya, yang wisata lantai 2 itu, sebelum itu dia di rumahnya di belakang. Mendung Troop itu Jaya kriminal, Leso. Waktu itu belum ada kayak sekarang yang
Jadi kalau sekarang kan tinggal ke printing, ngeprint baliho. Oh iya. Gitu. Ini ngamar nih kan? Dulu ngambang. Iya. Dulu di Mendung Strup itu kakak beradik, ada Oping, ada Wawan, ada Sony. Kalau Sony sekarang Sony Bono yang di Devil Dice. Oh, Devil Dice bener ya, baru kita obrolin kemarin. Bareng di auditional Superman SD. Iya benar. Sony Bono. Dia yang bagus mainnya kan sebenarnya. Dia teman kuliah juga. Tapi dia angkatannya setahun di atas saya. Dia udah dari wadah dua-duaan. Saya nongkrong di situ, akhirnya kan dia juga kuliah di Orma Dewa, saya kuliah di Orma Dewa, akhirnya kan nyambung. Waktu itu kita ini bikin acaranya Jaya itu Kios Day. Ada Kios Day. Itu Kios Day saya lupa, Kios Day yang ketiga apa keempat. Itu suruh gambar Wawan. Suruh gambar Wawan, akhirnya saya kenal lah sama Jaya nih. Sama Jaya kriminal nih. Akhirnya berjalan waktu, saya akhirnya kenal sama Jaya, Ripom sudah ke lantai 2, akhirnya lantai 2 Ripom pengen lebih besar lagi, akhirnya turun yang di depan hotel Lingsar. Hotel Lingsar itu kan depannya di sana, akhirnya Ripom di sana nongkrong di situ. Akhirnya Kios D ke-6, Kios D ke-7. Nah, dapat waktu itu kita bikin Biang Kerok. Ini saya belum MC nih, saya masih di belum MC. Berarti saya di skena dulu. Skena dulu berarti ya. Oke. Ini seru nih kejadian cerita ini seru, banyak sekali kejadian di situ, banyak sekali pelajaran hidup di situ. Kita nggak dapat pelajaran di sekolah dulu. Pasti pelajaran hidup ini nggak kita dapetin di sekolah ya. Di jalanan. Bagaimana kita menjaga kawan kita. Saya sering sekali sama Ali Murdowo kalau saya nggak bisa pulang kampung kan, ketika itu saya udah semester 5 gitu lah, semester 5, semester 6, semester 7 udah kuliahnya mulai sibuk, nggak sempat pulang untuk minta uang. Ya, Li, pinjam dulu dong. Nah, itulah pertemanan itu yang paling nanti balikin. Banyak pertemanan. Nah, kita bikin Biang Kerok Bali. Biang Kerok Bali itu istilahnya sebagai wadah nanti kita bikin acara. Biang Kerok Bali ini itu pencetusnya waktu itu siapa ya? Ya, bikin yuk. Jaya atau Ali atau Dani. Itu ada 9 orang. Ada 9 orang, ada saya, ada Jaya, ada Ali Ripom, terus ada Arda Disland, Tata Disland, terus ada Putra Dinamit. Itu Disland maksudnya? Ada Disland. Ada Putra Dinamit, ada Yudis Lesrok, terus 9 orang siapa lagi ya? Pokoknya 9 orang, pokoknya itu 9 orang, awal-awal 9 orang. Jadi bikinlah Biang Kerok Bali. Nah, Biang Kerok Bali ini dapat kerjasama sama IO Surabaya. Waktu itu nama acaranya Battle of Band. Battle of Band itu kita kerjakan di Jack Resto. Iya, Jack Resto. Jack Resto. Sanur. Di kok Jack Resto? Di Bebas. Iya. Di Bebas. Bebas lah. Kita kerjakan di sana sama teman-teman, sama anak-anak nih. Nah kan Burger Kill waktu itu Ipan Skampek baru meninggal. Akhirnya bintang tamunya Burger Kill. Battle of Band nih. 5 kota nih, 5 kota. Denpasar, Bali. Pokoknya 4 kota ini Jawa Timur, Surabaya, Jombang, Banyuwangi, apa pokoknya di ini. Bali satu. Yang handle Bali kita, Biang Kerok Bali nih. Itu awal-awalnya. Oke. Wah, ini acara ini nih, keren nih. Akhirnya sudah jalan. Waktu itu Burger Kill ngajak juga satu band promo siapa gitu. Kita kerjakan di Jack Resto. Nah, disinilah awalnya. Disinilah awalnya saya nge-MC nih. Kok bisa? Awalnya saya nge-MC nih. Waktu itu kalau kita ngubungin orang radio, kan kalau yang MC biasanya radio kan. Biasanya radio. Orang radio biasanya. Kita nyari ke Casanova lah waktu itu sempat ngubungin Casanova pokoknya, Casanova. Kan tahu Casanova yang botak juga kan, tahu kan? Yang kemarin juga ada di acaranya Koden. Siapa namanya? Ada 2 orang yang keren di situ. Yo, waktu itu dimintain nelpon kan itu entah dia yang ngambil atau entah siapa, kan saya taunya 2 orang nih Casanova. Berapa jam beli? Ini nggak ngerti battle. Battle of Band nih kalau acara underground biasanya kita mulai jam 2, selesai jam 2 gitu. Oh ya. Waduh, gempor dong menurut saya nih gitu kan. Ya boleh beli, tapi 150.000 per jam. Hah? 150.000 per jam. Jadi saya pikir kan kita kan walaupun kita pegang acara gede nih, kan kita harus memikirkan budget juga nih. Kalau kita di MC sudah jutaan tahun itu loh. Tahun itu udah gede. Hampir 2 juta lah itu. Itu aduh. Ya dah. Siapa yang MC? Saya aja dah, enggak apa-apa. Yang penting nanti
beliin saya ini vodka. Gitu. Asik. Pernah ada pengalaman, cuman waktu itu tugas saya di Biang Kerok itu adalah nyari kru sama saya lebih di operasional hari H. Jadi yang ngurusin sponsor ada, yang ngurusin desain itu Putra Dinamit karena dia yang pintar desain kan, Dinamit kan. Terus Hidani itu dia lebih manajerialnya. Jadi gimana caranya LO band, gimana caranya biar kita nggak salah. Pokoknya 9 orang ini punya tugas masing-masing. Iya. Gitu. Kalau Jaya nih ya dia izin dan Oh, lain iya. sebagainya. Saya lebih ke operasional sebenarnya. Saya nyariin kru malamnya siapa yang tugas ini, gimana koneksinya, saya yang nyari HT. Oh, Terus iya. berhubungan dengan humas dari kepolisian yang tadi yang pas hari hanya. Saya banyak situ sebenarnya. Yang penting nanti Jay. Ya Jay kan kita manggilnya Jay. Ada orang manggilnya ya, saya manggilnya Jay. Jay yang penting nanti ada vodka nih gitu. Saya ingat waktu itu kalau kita nongkrong di Ripom dimanapun beli vodkanya pasti di Gajah Mada yang paling timur itu lah. Iya. Apa namanya? Siapa namanya itu? Pokoknya waktu itu vodka itu 40.000. Lumayan mahal tuh. Lumayan mahal. Pokoknya nanti biar ada vodka aja. Oh ya dah. Nah, berlangsunglah acara nih, waktu itu dipilih 2 orang dari Bali ini nanti akan ke Surabaya. Ke Malang. Finalnya di Puncaknya Malang. di sana ya? Di kampus apa gitu. Di sana juga ada Seringai waktu itu, Seringai sama band Malang pokoknya ada Antipati juga. Nah saya nge-MC ini karena menghilangkan malu, karena menghilangkan grogi itu sudah dengan vodka duluan. Iya. Sebelum vodka itu sudah ada arak sebelumnya. Vodka itu cuma untuk mahar. Mahar. Bisa bilang gitu. Akhirnya sambil minum, sambil nge-MC. Ada nih, ini I.O. Malang ini I.O. sudah gede. Ini boleh nyebutin ini ya. Dia sudah kerjasama sama Gudang Garam waktu itu. Kan ada Gudang Garam apa di TV nasional ada apa, dia sudah kerja sama Gudang Garam. Akhirnya keimbasnya ke Biang Kerok juga. Nah selesai acara ada namanya, saya ingat sekali Mas Ibong namanya. Itu dah yang I.O. orang Malang ini Mas Ibong namanya, orangnya gede tinggi besar gitu kayak saya. Besar dia. Kamu kok bagus? Kamu belajar MC di mana? Oh bedok Jawa. Iya. Saya tumben ini om. Tumben. Uang ini kalau bisa mendes ini uang. Iya benar kan? Dari situlah ini, dari situ udah terpacu. Bener juga nih ya. Emang bagus om? Bagus kamu. Kamu bisa ya acara jadi hidup gitu. Dia yang ngomong itu pertama kali pada saat itu. Nah itu. Nggak kau beli yakin MC itu dulu. Karena apa ya? Karena saya tugasnya gitu dah. Saya ngedealin band gitu dulu. Kalau acara-acara ini kan kalau apa namanya? Iya. Kalau battle of band ini kan daftar orang-orang. Iya. Waktu itu yang band sekarang yang terkenal-kenal, waktu itu yang ikut tuh Toke. Oh ya. Toke tahu, jadi dia Gecko. Gecko ya. Sekarang drummernya di Lolot. Oh iya benar. Drummer di Lolot. Dulu kan dia Toke, dia ikut nih. Kan dulu Toke itu gigi lah, model gigi, giginya Bali gitu, dari gayanya apanya, vokalsnya. Nah, Toke ini yang ke Malang final. Toke sama Kursetra. Oh iya Kursetra. Akhirnya ke Malang. Jadi tugas saya kenapa saya mau MC itu waktu acara Battle Band itu sebelum acara-acara sebelum Battle Band ini saya ngubungin band. Jadi ayo bikin acara yuk. Nanti kita datangin Antipati nih. Siapa yang main ya? Karena banyak sekali, ada yang minta main lah, ada yang apa banyak sekali. Oke, saya lah yang datang. Misalnya nih acara apa? Datangin Parau saya, datangin apa saya. Jadi saya yang bertugas, yang bertanggung jawab dengan operasional yang terjadi pada hari H. Betul. Makanya saya ngambil karena MC nggak ada, saya nggak bisa nyariin MC. Saya harus tanggung jawab nih. Oke, saya dah. Oh iya ini baru saya paham. Oke. Makanya yang MC dari saat itu. Nah, berjalan dari saat itu ya peanut lah, banyak lah. Setelah dari itu banyak lah. Akhirnya yang menghubungkan saya ke kampus itu Dede Planable. Dede kan orang teknik. Udayana, dia kan punya acara Granat. Dia orang Granat. Jadi mungkin ya karena saya dekat sama Dede waktu itu bikin distro kan dia juga bantu Planable yang bantu banyak sekali. Iya. Dari apa namanya interiornya, dari apanya dikasih minjem dulu sama dia banyak. Dede banyak membantu saya dulu. Kan sekarang dia juga keren sekali. Dede itu sekarang jadi pelatihnya, jadi tim pelatihnya Bali United.
Dan Nah, sampai ke sepak bola nih. Oh, jauh sekali ya. dia emang suka sepak bola. Tapi nanti lah bicara. Nanti, Dia juga keren, dia sampai ke Eropa kok. Dia banyak sekali bantu saya. Mungkin dia juga yang menghubungkan saya dengan Granat. Saya akhirnya ditelepon sama anak-anak kampus, ya Warmadewa lah, banyak lah anak kampus, sampai akhirnya di situ banyak sekali sampai sekarang. Iya. Artinya gara-gara ketidaksengajaan. Tidak sengajaan. MC. Yang masih pertanyaan tuh Bli. Iya sih, Bli karena berasa bertanggung jawab kan gitu sebenarnya, makanya Bli MC deh. Ya udah, saya bertanggung jawab nyariin MC kan gitu. Satu itu. Tapi kan dari mana Bli punya keyakinan saya bisa gitu. Satu. Dua pertanyaan sekaligus nih. Yang kedua, teman-teman kok percaya gitu Bli jadi MC itu. Maksudnya kan sebagai tim Bli dipercaya banget sampai megang kan gitu. Tapi kenapa Bli dipercaya jadi MC gitu? Awalnya saya sih nggak kenapa berani jadi MC, kenapa saya nggak ada, cuman karena tanggung jawab itu, karena saya harus tanggung jawab dengan Battle of Band ini, karena acara gede, karena berhubungan dengan IO dari Jawa gitu sebenarnya. Saya harus bertanggung jawab, saya nggak bisa ngumpulin karena mahal, nggak bisa kamu cari MC, kan kita punya tugas masing-masing. Iya benar. Kamu cari MC nih, saya nggak bisa nemu dengan budget yang kita ada gitu. Oke deh, saya deh gitu. Akhirnya mungkin dari kayak Mas Ibong yang sampaikan Mas Ibong dari Malang itu, bagus kamu. Istilahnya motivasi gitu, Mas Ibong itu memotivasi saya. Ya. Akhirnya saya memutus, bisa nih gitu. Iya. Ya kerjakan saja. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, saya kalau disuruh MC itu apa sih sebenarnya? Mikrofon cek apa mikrofon apa? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti gitu. Tugasnya itu apa? Saya nggak ngerti. Saya cuma tahu menyebutkan nama band, mengisi sela antara band pertama dan band kedua, membuat suasananya menjadi hidup, itu saja. Iya. Dan saya pun kalau dibandingkan dengan MC kan saya juga sering dipasangkan gitu. Saya nggak kenal. Misalnya sama anak-anak kampus nih, Bli, nanti partnernya Bli ini ya. Saya nggak tahu orangnya, ternyata orang TV. Oh kan yang lebih terdidik lah. Jadi dia sudah ada pembelajarannya, kan saya nggak ada. Intonasi suara dijaga, saya nggak ngerti. Saya cuma bisa ya ngobrol gitu. Mungkin karena saya suka ngobrol gitu, suka. Kalau nggak ngobrol sakit kepala gitu. Keren lah, serius. Ini serius bagus loh. Sering gitu. Jadi sampai yang paling ini kan anak-anak TV sudah lah. Kayak saya dipasangkan sama Dewi Vera dari Badi TV, terus ada Putri Cahaya, kan sekarang lagi ini juga dia dari iNews. Saya dipasangkan sama orang yang lebih ini. Jadi pembelajarannya juga dapat lah. Jadi bagaimana cara bicaranya ketika yang formal ya gitu, dapat ngelihat mereka di YouTube-nya, ngelihat mereka di Facebook-nya. Tapi yang paling ini sama Melanie Subono. Pernah. Acara ini sama waktu itu acara 25 tahunnya Superman is Dead. Di Hard Rock. Iya. Di Hard Rock. Saya lagi jaga distro. Dan di distro saya itu ada brand Reviews. Reviews orang Dalung. Ya, Reviews, ya. Aris namanya. Aris ini ngumpulin saya. Kun, bisa nggak nih bantu MC? Ini nanti alasannya lebih ini lagi, lebih menyedihkan lagi ya. Kan bisa nggak MC gitu? Loh, kok bisa ini? Ya ini teman Casanova ngumpulin loh. Kok bisa teman-teman? Kan di sana ada banyak gitu kan. Banyak di sana. Kok bisa Casanova ngumpulin Aris? Karena Aris kenal dengan saya, disuruh ngumpulin saya. Iya. Terus diminta dari siapa? Dari manajernya. Ini ada saya nggak dikasih tahu dulu. Ada manajernya yang ngurusin di Adrock ini acara 25 tahunnya Superman is Dead. Nah, saya dengar acara 25 tahunnya Superman is Dead. Oke. Nah, iya. Tapi fee-nya seadanya gitu. Ternyata memang benar kalau orang itu nyari ini saya ya. Di segala lini sampai sempat Putri Cahaya dari iNews itu menyampaikan, Beli kalau di di bisnis showbiz gini salah itu. Iya sih. Karena saya yang ngelihatnya, saya bisa datang ke sebuah acara masuk tanpa tiket, tanpa beli tiket, dan saya dibayar, saya bisa nonton semuanya dari depan dari belakang. Bayaran saya nomor 2 gitu. Beli segini ya oke gitu. Beli segini ya oke. Tak pernah saya. Tapi terakhir karena ya tanggungan sudah banyak, barulah beli segini ya. Wajar sih. Beli segini ya, bisa nggak segini? Iya. Segini ya beli, tapi ada ininya ya. Udah gitulah.
Itu kembali lagi ke 25 tahunnya Superman is Dead ini, akhirnya oke deh ya nanti kita berangkat barengan ya, oke nanti saya ke review Dalung Mas Hari H. Acaranya malam di Hard Rock kan, di Hard Rock Pasti malam sih. jam 10 Jam 10 baru mulai. jam 10 baru mulai. Akhirnya ke sana dipasangin waktu itu, yang main ada Begundal baru dipasangin. Siapa ini? Saya tahu nih. Ya, tapi lu Saya tahu nih Riz. tapi nggak tahu namanya. Ya Melanie Subono nih. Aduh. Saya ngomong apa ya nih. Tapi akhirnya ya karena saya sudah tahu saya mau ngomongin Begundal Waru. Saya tahu saya temenan di media sosial dengan Ustadz Cipeng. Saya tahu misalnya Begundal Waru bikin apa saya tahu. Superman jadi apa lagi kan. Idola semua kalangan. Iya. Jadi nyambung lah rasanya. Berani ngomong gitu. Waktu itu yang nonton itu ternyata ya dari radio CDBS lah, Kasanova lah, orang-orang nonton itu MC, ada MC yang lebih-lebih ini. Itu jadi lucu. tapi saya karena kan biasa kalau kita ada di panggung itu kan di audiensnya Gelap tuh. ya, nggak sadar waktu itu. Saya coba nyambung aja sampai waktu itu ya, kalau di belakang panggung kan ada personilnya Superman is Dead. Akhirnya saya ngobrol sama Melanie di situ, nanti gini ya kan saya ngomong itu, nanti kamu yang duluan ya, di belakangnya kita bareng ya kan, bisa saya ngomong itulah. Ya. Sampai waktu itu ingat apa enggaknya Bobby Superman is Dead. Saya sih nggak akrab dengan mereka, nggak akrab. Maksudnya nggak datang ke rumahnya temenan, tapi saya tahu lah kan Superman is Dead. Kok bisa ya Kak sama ini? Nah, nanya dong, yang punya acara pun nanya gitu. Loh. Saya pun di sana, loh, saya ini apa ini pelengkap nih. Dia pun nanya ke Melanie Subononya gitu. Kok bisa Melanie sama ini? Melanie juga nggak enak mungkin ngomong, nggak enak ngomong gitu. Dan waktunya yang paling tidak mengenakkan itu adalah ketika acara sudah selesai, kita nungguin V, itu yang paling enak. Beli nungguin V. Nggak, maksudnya dari semua acara, bukan acara Superman is Dead itu bukan. Dari semua acara MC itu kan orang itu kalau dia punya ikut manajemen mana, dia punya manajer kan, banyak seperti itu sekarang ya. Jadi kalau yang udah profesional, kalau saya kan bisa dibilang pribadi gitu. Iya, manajer sendiri. Sendiri ngubungin udah langsung bisa, yang bukan IO-nya yang ngubungin, yang punya acara misalnya ada band nih, dia bikin launching gitu kan. Dia nyari IO untuk bikin acaranya itu, bukan IO-nya yang ngubungin. Saya dihubungin sama anak band ya, beli nanti MC ya, nanti saya ngomong sama IO-nya gitu. Jadi setelah acara itu kan orang-orang, saya baru tahu ketika band itu band-band itu ternyata ketika dia mau main dia udah ada DP nih. Iya. Setelah sampai di acara udah langsung lunas gitu. Iya benar. Setelah main dia langsung pulang. Iya band gitu. Saya kebanyakan enggak. Perlu DP enggak? Aduh ribet dah. Lah nanti sekalian aja gitu. Ternyata itu membawa hal buruk. Iya. Jadi teman-teman memulai apapun harus belajar. Iya. Profesional lah. Jadi awal harus ada DP, pas main, sebelum acara udah dibayar. Udah dibayar. Maksudnya pas sampai di sana udah dilunasin. Briefing, dilunasin. Harusnya gitu. Kata project gitu. Kata project yang ngajarin. Gitu. Kalau saya itu kadang-kadang, nih yang ngomongin saya kemarin siapa ya? Oh, nih ngomong. saya sering pulang aja deh. Lu biasa itu. Saya pulang. Saya habis MC pulang. Saya ngubungin nggak enak. Akhirnya 3 harinya dihubungin. Tapi nggak pernah sih diutangin tuh, nggak pernah dibayar. Tapi malah kadang-kadang dikasih lebih. Oke. Istilahnya, beli, saya udah titip di sana ya. Nanti beli ambil di situ. Sudah ada merchandise juga di sana. Oh, dia kasih merchandise. Dan banyak juga teman-teman yang ngasih itu sebelum MC itu banyak. Iya. Ya t-shirt lah. Malah saya semenjak MC ini hal positifnya, semenjak saya dari acara Battle of Band itu sampai ke sekarang itu saya nggak pernah beli. Oh iya, jarang sih. Merchandise. Jarang. Ya. Pasti kalau MC kalau nggak saya minta ada yang ngasih. Pasti dikasih lah kan, harusnya sih. Tapi terima kasih ya, ini kesempatan yang bagus saya terima kasih pada teman-teman semua yang Slash Rock lah, Kurius lah, Ripom lah. Semua brand Dinamit apapun yang saya datang distronya untuk saya ambil risetnya. Benar. Dan apa namanya? Dari Balkani saya sampaikan. Oh iya, saya senang juga beli. Maksudnya kembali itu kan beli namanya apa? Dari awal itu satu ketidaksengajaan. Kemudian habis itu kan ternyata cocok gitu. Cocok. Nah, beli pernah nggak MC nge-hostin acara di luar skena musik? Pernah. Ini acara
Tapi nggak jauh-jauh dari musik gitu. Jadi tapi bukan underground gitu loh maksudnya. Jadi saya nge-MC itu di Bali Galleria di depan food court. Jadi saya nge-MC di depan orang makan. Itu cukup nggak enak sih. Walaupun nanti ada akustiknya. Orang makan men. Kita mau ngobrol gimana? Orang makan datang kan dia lapar ke situ makan mau hangout sama keluarganya sama pacar dan sebagainya PDKT apapun yang terjadi di sana. Habis itu hilang. Saya ngobrol, mau ngajak ngobrol gimana? Jadi kita kayak nggak ada yang perhatikan gitu. Tapi sebenarnya mereka dengar apa yang kita sampaikan karena juga mereka kadang-kadang ikut tertawa. Saya panggil ke depan karena ada door prize yang mereka mau berikan mereka dengerin. Tapi ya di luar skena ya itulah. Sama ada juga Pesta Bujang. Pesta Bujang ini nggak dipublikasikan, jadi nggak ada saya nggak boleh nanti saya foto di situ ngupload ke sosial media nggak boleh. Saya menyampaikan kepada orang-orang juga saya sampaikan nggak boleh. Bule ada, orang-orang Surabaya juga ada, orang-orang luar lah maksudnya. Jadi kan misalnya ya nih mau menikah seminggu lagi. Jadi sama teman-temannya Yan itu terakhir dibikin pesta pesta bujang kan? Apa namanya istilahnya ya? Apa namanya pesta? Apa namanya? Ya, ngerti sih. Tahu di luar negeri ada istilahnya. Dibikin lah pesta seperti itu. Ya Bachelor Night. Iya benar Bachelor Night. Dan apa ya? Ini juga menjadi profesi yang menghibur gitu. Karena di situ tuh segala hal yang akan diceritakan. Itu keren. Jadi istilahnya nanti kan ke step berikutnya berkeluarga gitu kan. Sekarang lah puas-puasin dulu nih hal negatif, ada stripper di situ. Alkohol sebut saja mereknya apa di situ. Pokoknya ada lah. Enggak sampai kurang gitu lah. Jadi enak gitu. Dibayar lagi. Kan bayarannya kayaknya oke lah kan. Kalau gitu kalau yang gitu-gitu enggak pernah kita sampai nego. Oh iya. Beli nanti bantu ya. Ini ada ini. Nanti fee-nya segini. Gitu. Cukup kaget. Tapi yang Pesta Bujang ada bandnya juga ada. Ada band yang istilahnya orang ini dulu sama Arif waktu di The Stone. Di The Stone yang di itu Arif itu kita kerjasama sama sebutin rokok boleh ya? Boleh Upmile. Saya juga kontrak sama Upmile sama Arif. Ada juga Pesta Bujang di situ. Jadi orang bule ini orang Inggris ini orang Eropa, jadi ganti nama jadi orang Indonesia, nikah sama orang Jawa Timur, jadi bikinin Pesta Bujang, dia juga suka band di situ. Nah cuman ya harus menggunakan bahasa internasional. Nah itu udah bisa berarti dong? Sedikit kan juga saya nggak juga mungkin sedikit. sedikit jadi yang bahasa pasarnya aja, bahasa ini saja. Jadi maksudnya nggak sepasih yang harus writing dan listening. Iya, kan nggak mesti. Tapi cuman yang bahasa-bahasa yang sering dipakai di pasar lah gitu istilahnya, ya ngerti lah. Kan saya juga kerjanya juga di pariwisata gitu kan. Harus berbasic bahasa gitu. Oh iya benar di PPT ya. benar. Nah, kalau saya bilang nih ya, Beli ini kayak apa namanya kayak kalau di yang tapi masalah ya di orangnya lagi ngetren sih sekarang, lagi terkenal dalam 2 cara. Beli ini saya anggap nih kayak si Gofar. Dito Gofar pasti. Gofar Hilman yang sering jadi host MC-nya untuk Sondrenalin biasanya. Penyiar Hard Rock Jakarta sih. Yang sekarang udah jadi miliarder gitu kan, dia buat podcast. Jadi dia jadi siaran radionya mungkin jutaan sekali siaran. Iya, masalah buruknya enggak usah kita ceritakan, udah semua orang tahu. Nah, Beli kayak gitu, maksud saya gini, Beli. Beli itu satu nge-hostnya mirip, nyablak gitu lah pasti gak nyablak, tapi wawasannya dapat, maksudnya punya koneksi sama band, tahu banyak band. Jadi Beli juga bukan memantau. Beli mempelajari misalnya kayak tadi Beli bilang kalau ke tempat konser, kalau sekarang ini kalau dulu juga kan mengamati gitu kan. Ya, betul. Jadi Beli memang seperti dia lah tak lihat, punya koneksi ke band-bandnya, tahu banyak band juga. Itu berarti kan dari awal Beli memang basicnya tuh kan musik kan, musik. Ya, suka musik gitu kan, berarti suka musik. Itu yang membawa Beli sampai sekarang ini. Yang benar gitu kan, influennya siapa sih dulu Beli kok bisa dengar musik kayak gitu. Saya dulu awalnya itu ya Trioli Bells itu masih. Loh, Trioli Bells dengan awal tuh saya sama kaget. Kebetulan almarhum Bapak dia
bisa bikin semua bangunan Bali gitu ya. Mau bikin balai daje, Daki lah ya. bikin sanggah itu bisa. Jadi dia borong sampai ke Jakarta, Ujung Pandang dan lain sebagainya. Jadi saya berkesempatan TV saya ada waktu masih kecil, tape saya ada, radio saya ada gitu. Hidupan di kampung itu kan sudah lumayan Itu gitu. udah wah lah. Nah, saya nih orang kampung, saya kan dari Wongayu Gede, Batu Karu. Ketabanan itu pasti yang kita ini pasti Kawan. Kawan. Beli kaset itu yang pertama kaset saya beli ada Trio Liber. Tahun 90 91 apa 89 itu berarti? Itu 89. 89 ya, 89. SD itulah. Jadi Trio Libels. Nah, pengaruh musiknya itu kalau di kampung ini seperti di Wongayu, Wongayu Gede ini kan orang-orangnya kalau nggak diam di kampung sebagai petani, peternak dan lain sebagainya. Ya ke kota dia mencari. Kan ada yang di atas saya, kalau saya sudah 2 orang saudara. Kalau sebelum itu kan ada 6. Oh iya, 10. Kalau 10 kalau diam di rumah kan apa dikerjakan gitu. Iya, Pasti dia ke kota. Nah, orang-orang dari rumah ini membawalah apa namanya? Pengaruh yang mereka dengar di kota. Dia kerja waktu katanya pub masih cuma ada 1 di Kute. Kerja udah jadi bartender, ada teman-teman di rumah tuh apa namanya senior kakak-kakak itu apa ya udah jadi ini. Nah, kalau di rumah itu kalau nggak galungan nggak rame. Kalau nggak ada sepi. Yang muda-muda hilang. Nah, kalau pas galungan semuanya pada libur, pulang ke rumah supaya suasana makin ramai, setiap pos kamling itu pasti ada sound system. Bawa kasetnya masing-masing. Itu kan ada generasinya Kus Plus ada, generasinya di Purple ada. Nah, adalah satu panutan di rumah. Ini bisa dibilang satu panutan ya kan. Bapaknya juga sebagai anggota DPR dulu. DPR ya. Ini pasti orang semua kenal, di Tabanan pasti kenal semuanya adalah Bli Gedehan. Bli Gedehan ini dia sudah punya garmen zaman itu, udah punya garmen di Tabanan. Di Canggu. Nah, istilahnya di kampung itu dialah yang membawa di Purple lah, ya Der Stride. Gila tuh sih seleranya tuh. Bener-bener gitu lah. Dari musik-musik itu kan juga ada nih yang suka-suka underground nih. Di rumah saya, dekat rumah di kampung itu ada namanya Belingah Suyase. Dia juga di rumah. Sampai sekarang. Dengerin Metallica, dengerin band-band obituari yang kita nggak kenal. Nah, dari sanalah saya taunya yang paling keras saya dengar pertama adalah Sepultura. Oh ya. Ini waktu SD ya, belum ke SMA. Masih SD itu Sepultura. Nah, setelah Trio Libels saya beli ke Tabanan karena kan teman-teman orang-orang yang udah dewasa, kita kan masih SD nih. Ngelihat keren tuh, kok apa nih obituari, tulisannya bagus lah. Susah dibaca gitu. Dan bagus sih. Bagus ya, aslinya bagus ya. Ini apa nih? Dengarlah waktu itu Sepultura. Jadi waktu galungan bawa sound system ke Balai Banjar di setel lah Sepultura, keren nih. Selain di Purple kan udah kenceng tuh. Sepultura lebih kenceng lagi. Obituari lah, semua lah. Akhirnya setelah saya beli kaset dianterin, saya ingat waktu itu di Kawan saya nangis sama bapak. Nangis minta itu? Minta itu. Mirip sama saya tuh. Mirip sama saya. Karena bapak saya anaknya nangisnya kenceng nih, beliin aja dah gitu. Kaset apa nih? Saya beli kasetnya yang KSED. Yang KSED yang ada sampulnya, ada mumi itu. Nah, itu yang saya beli pertama. Pasti isi dicubit-cubit dulu. Biar gak nangis juga. Akhirnya setelah itu ini influence musiknya. Setelah itu masuk di TP influence lah Banjar Lebah. Oh iya, Total Idiot nih. Total Idiot. Sebelum Total Idiot ini ada keterkaitan juga orang-orang di kampung saya dengan orang-orang di Banjar Lebah. Jadi orang Banjar Lebah ada yang ngambil sebagai istri, ada yang bolak-balik gitu lah. Jadi saudara, jadi kenal. Nah, dengarlah Total Idiot. Jadi kalau Banjar Lebah itu ulang tahun Banjar, kita pasti ke sana lah nonton musik gitu kan. Kenal Total Idiot, kenal lah Explo kan ya, dia yang membawa pengaruh exploited ke Tabanan lah. Yang kita kenal dulu. Kalau saya dulu SMA nih Pangkeos. Oh, Pangkeos. Akhirnya kan banyak sekali band yang ada di Banjar Lebah. Iya. Ya kita nggak bisa pungkiri banyak pengaruhnya. Total Idiot sampai sekarang. Iya, baru ulang tahun kan kemarin ya? Ya. Tapi bentar dulu, ulang tahunnya kemarin nggak ada konser gitu ya? Kalau nggak salah dia cuman bikin ini, tapi nanti dia juga bikin acara Sabtu ini kalau nggak salah. Oh, Sabtu ini. Sabtu ini dia bikin acara buat Koden.
Jadi sekalian teman-teman underground Tabanan juga ikut berpartisipasi untuk teman kita. Iya. Cao yang ini. Cao yang koordinasikan. Sama Rake kayaknya. Sabtu ini. Di Taman Ganesa. Ya. Taman Ganesa kalau Itu boleh tonton tuh. Legend. Dulu konon ya terlihat nih. Influencer dari sana. Dari sana datang akhirnya banyak acara Casanova juga kan, Detu bikin acara di situ. Rudolf Detu. Kan kita nggak kenal dulu, kita kenal suaranya aja. Seniman keren sekali. Ya, keren banget. Pengaruhnya buat teman-teman muda di Bali. Casanova denger, akhirnya dari inilah sama Green Corner. Bentar dulu. Apa? Di mana namanya? Di Amayani. Ahmad Yani. Daerah mana ya? Apa nama daerahnya? Pada ya itu dah. Agel. Apa dia nih dekat pom bensin kan? Kita kan nggak kayak sekarang kita mau cari apapun ada di handphone gitu, ada YouTube, ada di sana bro, ada kaset-kaset underground. Saya jual baju dia kan. Benar. Sebelum Green Corner ke Ahmad Yani kayaknya di Tiar Dewata enggak? Bukan ya? Bukan, yang di Puputan itu loh, kan dia jual t-shirt. Oh iya, jual t-shirt ada poinnya dulu. Biar nggak salah juga, Tabanan juga ada ininya. Ini 666 dia bukan ya? Yang di pertigaan ya, di belokan kan. Kalau Sekenan. Kalau itu ya? Tabanan belum. Di mana dulu? Yang saya tahu dapat influennya kita mau nyari kaset apapun tersedia di sana. Itu Green Corner. Iya. Yang saya tahu loh ya. Tapi Tabanan sebelum Total Legend kan ada juga teman-teman yang suka thrash metal lebih dulu ada kok. Yang sering di Sakenan. Kan sering Tabanan dulu kalau ulang tahun banyak di Sakenan ada turunan. Iya. Banyak lah acara di sana. Nah. Di sana salah satu. Pokoknya Tabanan tuh itulah banyak pengaruhnya. Yang saya pribadi, saya dulu dari kampung, nanti ada acara death metal. Acara thrash metal nanti di mana? Sakenan. Saya ikut ya. Ada dulu teman saya di kampung bawa Jimmy dah. Datang. Udah Sultan. Nggak punya baju hitam. Pinjam. Pinjam. Orang acara thrash metal nih, kok baju dari mana? Nggak ada baju hitam lain. Pokoknya datang aja. Gitu lah, maksudnya influennya dari situ. Dari situ akhirnya kenal lah dengan berkembangnya teknologi, kegampangan teknologi, akhirnya kenal banyak band. Ya Ben, Beli. Dulu saya SMA-nya kan 2 tahun di belakang Beli lah. Saya tamatnya 2001 kan. Saya dengar waktu itu konon katanya waktu zaman sebelum saya itu 90-an zamannya Beli kayaknya. Metal sama punk ini sering ribut, bener nggak Beli? Di Tabanan sih terutama. Bener nggak itu? Istilahnya kan sudah menjadi bawaan itu. Bawaan dari zaman kolonial lah. Orang yang tidak cocok dan tidak sama ada kita musuhi ya, benar-benar gitu. Tapi enggak sih musuhan berantem tuh enggak. Tapi ada juga sih tapi saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar. Nggak ngalamin juga nggak ngalamin. Tapi cuman ketika ejek-ejekan pas ada di stage yang sama, ejek-ejekan itu ya mereka ngejek kita yang pakai mohat. Oh ya. Kita ngejek mereka akah bingin. Tapi sekarang udah enggak sih. Kucang lihat sih juga enggak gitu. Makanya ini beneran nih gitu pikirnya. Malah saya lebih suka acara itu yang kan banyak sekarang nih. Kalau acara itu sebenarnya nggak masalah, itu acaranya mereka yang bikin. Kalau pang ngumpul pang, kalau apa misalnya yang dooms ngumpul dooms, apa ngumpul apa. Tapi saya nggak begitu suka gitu. Maksudnya bukan berarti saya memusuhin enggak. Tapi saya lebih suka ketika sebuah acara stage ataupun festival ataupun acara underground itu semua aliran ada. Semua aliran ada. Lebih gimana ya? Jadi misalnya brutal death metal dari jam 2 pagi. Pulang-pulang ada seninya gitu biar ada. Enggak ada dinamikanya ya. Dinamikanya gitu. Iya, benar sih. Saya sering ngomong kok gitu. Mending gitu lah. Mending banyak band. Wah, kita ini Beli soalnya ya dapat. Ya, itu alasan mereka masing-masing gitu kan. Alasan mereka masing-masing lah. Kan sekarang acara itu banyak orang yang nanya, "Beli, kok ada acara?" Ya kamunya nggak terbuka gitu. Yes, saya setuju tuh, baru mau nanya. Banyak acara kayak dulu ya, kok nggak ada? Ya banyak acara kalau mau kamu membuka diri, melihat apa ya di media sosial, itu banyak. Acara-acara kecil, malah di Jimbaran itu ada dibikin di rumahnya. Wih, keren tuh. Pokoknya kalau kamu mau tahu, keluarlah gitu. Iya, keluarlah. Dan di Bali sekarang ini ya,
di Bali sekarang ini banyak sekali band-band keren tuh banyak. Heeh. Saya malah kemarin ngomong gini, saya memiliki sindrom jelek. Saya benar gini, skena ini rasanya milik saya gitu. Oke. Jadi kalau ada band keren yang saya suka tuh kayaknya milik saya gitu. Oke. Saya harus berkontribusi, entah itu nge-share, entah itu membagikan video mereka di YouTube, entah itu ngasih tahu teman saya di samping. Iya. Itu kadang-kadang. Oke. Walaupun saya nggak kenal dengan mereka, saya nggak Iya. kenal, nggak ada hubungan. Nggak ada niatan apa juga kan Apa gitu. juga, saya nggak ada mengambil keuntungan juga. Tapi Iya. ketika ada band yang di Bali gitu ya, walaupun orang mana, walaupun orang Flores, orang mana yang tinggal di Bali, band Bali yang kita kenal dan tahu gitu, Iya. sampai dia bisa main di Jakarta, Iya. bisa malah Ikut bangga kan gitu. bangga kan? Bangga. Sampai bulu tuh Iya. merinding ngeliatin kan banyak Iya. sekarang kayak ada di di Instagram kayak Bali Bawah Tanah, kayak Next Gig. Saya malah suka follow yang seperti itu. Jadi banyak informasi yang masuk juga. Oh ini ada gig di sini, ada gig di sini. Ketika saya melihat pamflet yang ada di luar itu ada band Balinya itu Iya. berdebar. Ini dah Timpalcang nih. Berarti saya mungkin nggak kenal dulu ya. Nggak kenal, padahal dasarnya nggak kenal. Asal Bali, Timpalcang. Timpalcang. Malah bangga saya menceritakan kepada orang. Terus ketika saya sudah nge-share di entah itu di Facebook, Instagram, dan ada juga orang beberapa orang teman di media sosial, bukan teman fisik lah ya, Iya. teman di media sosial yang cuman interaksi di media sosial saja, terus dia melalui chat itu, wah saya suka juga beli, itu rasanya terobati gitu. Iya. Wah ternyata saya berhasil nih membawa band yang keren, saya share nih ada orang juga yang tertarik, itu udah obatnya gitu. Sindrom saya situ. Keren sih itu sebenarnya. Orang jelek itu. Banyak orang yang mengatakan Mujang share, banyak orang, tapi Enggak, itu yang salah sih tuh saya suka. Iya. Orangnya ini loh itu ya. Nah, saya suka. Kita harus memisahkan antara urusan pribadi dengan karya. Iya. Walaupun pilihan politik kita berbeda, walaupun apa kita berbeda. Iyalah, ya. Karya itu tetap harus dibedakan. Sama kayaknya kalau nasional ya, kita ngomong nasional, saya nggak suka dengan dengan perilaku ketika pemilihan kemarin dengan Ahmad Dhani gitu misalnya. Iya. Tapi karya dia kita hormati. Karya dia Dewa itu tetap saya dengarkan. Benar sih. Kita harus memisahkan, tidak boleh mencampur adukan ketika orang yang terlibat ini semua kita. Ya, sampai anak istrinya muslim gitu. Masuk karyanya kan juga. Karya itu beda. Iya, benar. Iya, itu menarik tuh nih. Karena apa namanya ya? Kena ini tuh ya. Yang masalah di Bali sih, saya sih nggak terlalu gini sih sebenarnya, nggak terlalu bergaul banyak kayak beliau. Tetapi tak lihat sih sangat terkotak-kotak kan skena dulu ya, terkotak-kotak ya skena segala macam. Ketika di konser aja kelihatan kan beli biasanya, maksudnya geruduk gitu loh, nggak disupport semua gitu, maksudnya tontonlah gitu. Gimana kan beli lebih sering di event nih, gimana biar? Kalau saya sudut pandang saya melihat tuh sebenarnya nggak masalah kalau kita berpendapat dari sudut pandangnya kita melihat itu sebuah yang terkotak-kotakan, ya nggak masalah. Malah itu menjadi sebuah menjadi sebuah masukan kepada teman-teman band ini, gimana caranya biar kan banyak sekali kalau saya interview band gitu misalnya saya ngobrol sama anak band, misalnya saya suka nih sama mereka gitu, saya ngobrol saya suka sama kamu loh. Thank you lah Billy ya. Oh ya. Terus ada saya mau ngomong apa ya tadi ya, kok lupa jadinya saya masalah kotak-kotak itu. Jadi nggak masalah gitu menjadi sebuah masukan kepada anak-anak band. Jadi kalau saya interview teman-teman tuh malah anak-anak band tuh gini, masyarakat kita kurang apresiatif kepada karya seperti ini. Ya saya jawab wajar karena kita orang timur, bener kan? Kita ini maksudnya budaya kita berbeda. Ini kan budaya masukan. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang yang tidak biasa ini supaya keluar apresiatifnya. Contohnya seperti anak-anak band nih membuat acara untuk kegiatan sosial ini. Jadi pendekatan ke masyarakat itu bisa lebih masuk, nanti mereka muncul. Beda dengan luar negeri, apapun yang dibikin karya itu lebih apresiatif, mereka mengapresiasi. Kalau kita kan apa guys? Mungkin ya. Iya. Tapi kan kalau istilahnya anak band bisa melihat celah, istilahnya nggak nabrak gitu, istilahnya merekat gitu. Dengan saya bilang tadi kan sekarang banyak tuh yang sudah melakukan hal-hal seperti itu, jadi makin mereka diterima. Iya.
Kalau masalah kotak-kotaknya saya sih enggak, karena mereka berjuangnya dengan genre mereka masing-masing. Tapi kalau mereka ketemu bersatu ya bersatu Itu kok. Tapi kalau di mata ini kadang-kadang terlihat terkotak-kotak. Iya. Gitu. Karena seperti saya bilang tadi, Heeh. brutal death metal bikin acara sendiri, ini bikin acara sendiri, doom bikin acara sendiri. Iya. Malah saya pernah ngomong gini ke teman-teman kampus, ke teman-teman Granat, Fanatik, sama yang lainnya. Kenapa nggak bikin ya satu acara di GWK lah, di mana di Bali, bikin satu acara yang kampus kalian itu tetap promosi kampusnya beda-beda, panggungnya beda, tapi jadikan di satu tempat. Gile itu, gede. Jadikan di satu tempat. Jadi kalau kalian cari dana, cari sendiri, nanti dijadikan satu tempat. Ada 2 panggung atau 3 panggung. Seperti band, apa namanya, festival. Iya, festival di luar negeri dah. 3 panggung, 2 panggung. Nggak bisa. Karena beda. Jalannya mereka, maksudnya gini, dari kampus tersebut ada yang disetujui sama direktoratnya. Oh, ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Oh, sebenarnya ada yang dibolehkan tapi tidak dikasih dana dari kampusnya, mereka cari sendiri, silahkan. Ada yang seperti itu, ada juga yang didukung, ada. Jadi gitu yang mungkin teman-teman di luar tuh melihatnya enggak. Saya malah bermimpi ada nanti satu platform, apakah sudah ada saya nggak tahu gitu ya. Ada satu platform ketika ada sebuah band nih, tinggal upload saja ke sana, semua orang bisa tahu. Ntar dulu maksud belinya gimana tuh modelnya? Modelnya kan kalau YouTube kita harus nunggu apa namanya yang subscribe dulu, apa dulu, nggak harus misalnya ini sekarang punya nih, kita upload, kita diemin, kita nggak pakai YouTube Ads-nya, kita nggak pakai sponsornya, nggak bakalan bisa naik walaupun itu bagus gitu. Istilahnya ada satu platform yang juga dia menseleksi ini mengkurasi ya. Istilahnya sebuah karya ini, entah itu lukis, entah itu karya apapun ya, entah itu bukan di luar musik, bukan hanya musik saja. Ada satu platform yang platform itu menyediakan mungkin YouTube ataupun Instagram ataupun apa, menyediakan ini layak nih, ini original nih. Jadi mereka dengan sukarela untuk menyebarkan itu ke seluruh orang. Oh iya. Saya berpikir ada platform seperti itu gitu. Jadi karena banyak sekali ini Yan. Kayak kemarin nih ya, acara kemarin di camp itu yang ada di ini itu, saya langsung suka sama 3 band. Ada yang memang Sankar itu memang sudah saya tahu, Sankar itu doom metal juga yang sangat gelap dan dalam sekali musiknya. Saya kemarin suka sama Kanekuro. Kanekuro nanti cari di YouTube-nya mereka sudah. Kemarin saya lihat di situ, saya nge-MC di situ, saya bergaul di situ, mereka ngelihat mereka live. Saya coba cari-cari gitu. Ternyata mereka sudah band yang ada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan mereka sudah persempat tur ke Malaysia. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Ini ada medianya ya, nggak ada medianya yang langsung bisa wah gitu. Kan kalau misalnya di Facebook, kalau nggak temenan nggak ada. Dan saya ngelihat di TikTok, TikTok kan banyak sekali informasi yang bisa bukan hanya goyang pantat, tete dan lain sebagainya, nggak. Banyak di sana orang-orang yang juga mulai menyampaikan informasinya TikTok. TikTok itu kan istilahnya risetnya berapa orang sih ngelihat video, berapa detik sih ngelihat video orang sebelum digeser kan, itu ada yang detik, ada yang riset seperti itu. TikTok akhirnya berhasil kan. Jadi banyak juga ada media sosial strategis ada di situ, ada motivator ada di situ. Banyak. Tergantung apa yang kita cari, bukan jadi orang kan anak TikTok ale gitu. Enggak, kalau kamu apa yang kamu cari, kamu dapat di TikTok banyak sekali informasi. Cari interestnya lah gitu. Ya. Disampaikan di situ, ternyata kalau misalnya Wayan nih punya subscriber jutaan, punya follower di Facebook jutaan. Itu nggak ngaruh sebenarnya. Saya baru tahu dari TikTok itu. Ternyata siapa yang terakhir diajak berinteraksi di media sosial, di Facebook nih, entah Instagram, misalnya dia nge-like punya Wayan, terus komen, misalnya cuman 100 account yang diajak interaksi berapa bulan terakhir, gitu yang saya tangkap loh ya, berajak berupa. Ketika kamu nge-share foto itu ya ke 300 itu dulu dibagikan di sama blast lah di mesinnya. Nah, ketika nanti 100 orang tersebut tidak melakukan like, ini posting apa ini? Orang-orang yang terdekatnya saja yang tidak paling interaksi tidak ada. Ternyata gitu, ketika 100 orang ini like, baru disebarkan gitu. Berarti support lah kasarnya kan. Berarti kan nggak apa ya, platform yang ada sekarang tuh nggak bisa
nggak bagus pun ketika subscribe banyak dia melakukan ads dan lain sebagainya bisa muncul gitu. Iya, Ini iya. sebenarnya yang kreatif yang bagus ini kalau mereka nggak punya uang untuk melakukan bersponsornya ads-nya Nggak bayar lah gitu. nggak bisa up. Nggak Gitu. bisa Seperti ternyata mungkin saya yang terlalu banyak di rumah jadi nggak tahu gitu. Ternyata mereka banyak. Sebelumnya juga ada sama teman-teman Granat yang kemarin tahun lalu saya di apa namanya di hutan Lagalinggah di Kintamani itu ada acara, ada band juga di situ. Ternyata mereka sudah sering bolak-balik ya Jogja, membawa musiknya mereka, membawa nama skena Bali, dan kita tidak tahu. Kurang dapat ini ya sebaran exposure-nya. Siapa tahu nanti ada sebuah platform yang seperti itu. Jadi platform itu apa namanya online ini bisa melihat juga, oh ini original nih, ini keren nih, kita bagikan ke semuanya saja. Gitu kan. Iya. Itu kayak investasi panjang lah kan. Ya kan semuanya ujung-ujungnya emang uang. Karena untuk bisa bertahan kan gitu. Ya betul. Itu keren tuh. Menarik. Saya jadi speechless. Maksudnya pertanyaan ada, tapi pengen lanjutin yang itu. Pengen lanjutin bahasan ini. Kenapa Beli bisa tertarik, maksudnya di bidang pekerjaan Beli kan nggak kesana, maksudnya kan nggak kesana. Betul. Kok bisa tertarik untuk ke nganunya kesana gitu? Apa namanya? Jadi pekerjaan ini untuk kita hidup. Kan saya yang sering ngomong kalau saya MC itu kalian harus punya hobi. Oke. Untuk membuat kalian hidup tuh kalian harus punya hobi. Harus memiliki kegiatan di luar kegiatan utama. Oke. Jadi misalnya nih, kalau yang anak-anak kuliah nih, dia kan kegiatan utamanya kuliah tuh. Kuliah. Di luar itu untuk mendapatkan ya pelajaran, untuk mendapatkan hal-hal lain, kalian punya hobi. Untuk bergaulnya seperti itu. Jadi saya sekarang ini bekerja untuk hidup, untuk gaji tersebut untuk saya hidup. Jadi kegiatan di luar ini untuk membuat hidup saya lebih hidup gitu Mas. Oke. Jadi kan ada kegiatan misalnya saya bilang tadi saya memiliki sindrom yang sangat jelek sekali ketika skena ini rasanya milik saya. Ketika ada band keren rasanya milik saya dan harus saya berkewajiban untuk ikut mempromokan mereka supaya walaupun saya nggak kenal dengan mereka. Dapat apa juga. Kadang-kadang di rumah tuh seperti itu. Kadang-kadang bikin video dan saya share ke Facebook, bikin video dan pasti saya isi di situ. Nanti kalau band yang nggak setuju, silahkan mention saya akan hapus. Karena saya ngambil video lagunya atau videonya. Ngambil lagunya mereka, apa namanya videonya mereka dari Instagramnya, saya download dari YouTube-nya, terus saya potong sebagai cuplikan saja sih. Tapi kayak enggak sih, nggak masalah sih mestinya. Karena mungkin mereka kenal gitu. Tapi saya takut juga ada teman juga yang ini nggak boleh full. Iya boleh emang. Nggak boleh misalnya kan sebelumnya saya full tuh. Misalnya kayak ada sebuah lagu yang menginspirasi dari liriknya. Padahal itu teman. Enak sebenarnya itu ketika kita punya teman dia ngeband lirik yang dia buat tuh bisa menginspirasi. Kan lebih enak. Dibanding lagu orang lain kan. Lagu orang jauh lah gitu maksudnya. Saya sempat full video klip, saya ngobrol di depannya, saya menjelaskan liriknya, saya menjelaskan musiknya, saya menjelaskan konsepnya. Terus saya upload 3 video klip gitu. Ada di Facebook saya kalau teman-teman. Saya nggak nyampe berapa tayang sih, paling 300 tayang, 250 tayang. Itu ada teman saya yang nge-WA, itu kamu nggak boleh. Itu sudah masuk ke hak cipta. Jadi tapi boleh kok Beli sebenarnya. Boleh itu sebenarnya. Boleh. Coba dilihat apa namanya reaction. Ya misalnya kayak sekarang yang lucu itu kan ada orang Amerika kayaknya tuh nge-reaction lagu-lagu dari negara ketiga. Kayak Indonesia lagunya Dewa banyak. Boleh kok Beli. Asal Beli ada tujuannya, maksudnya kan Beli membahas lirik tadi kan. Boleh. Oh, itu boleh ya? Boleh. Saya sebenarnya hampir banyak sih sebenarnya konsep sudah banyak, lirik lagu sudah banyak, lirik-lirik yang nyeleneh. Yang di luar pemikiran kita. Beli bahas. Maunya, tapi karena kemarin sudah di WA sama teman saya itu nggak boleh. Boleh kita kamu apa namanya mengupload ulang video klipnya mereka itu perlu izin nggak tanya. Triknya Beli biasanya gimana? Itu apa namanya? Jadi misalnya nih. Beli kelihatan nggak di sana? Kelihatan. Boleh kok. Saya kelihatan nih saya di awal menjelaskan misalnya penggalan liriknya misalnya. Efek rumah kaca itu. Saya kan apa ya termasuk orang yang ini sama efek rumah kaca. Persis sama. Efek rumah kaca itu banyak sekali. Ada lirik ya. Apa judul lagunya yang menurut saya itu di luar pemikiran konsepnya. Yang mana nih? Yang ceritanya dia orang mati loh, ada orang mati. Iya, yang ini. Apa judulnya? Aduh. Dehsat. Itu di aduh. Di mobil saya tuh putar.
Nawang. di pertama biasanya itu. Iya. Biasanya dia tahu. Ya itu kan kalau ini kita ngomongin band di luar konsep itu. Menceritakan, jadi kayak lagu itu menceritakan dia setelah mati. Iya. Itu kan luar biasa. Iya. Enggak boleh kok. Boleh kan? Boleh reaction ya? kan? Boleh. Dia ini kan orang IT nih. Reaction istilahnya, Bi. Iya, menambahkan nilai. Itu boleh ya? Coba dilihat. Padahal banyak sekali sudah ide ada di rumah. Kerjakan, Bi. Kayak Duit itu, Bi. kayak Enau. Iya. Enau ada orang mana ya? Enau itu juga lirik lagunya bagus sekali. Istilahnya memotivasi, sama kayak di Bali kayak No Stress. Iya. Kayak dialog dini hari. Kadang-kadang kalau kita dengarkan penggalan-penggalan liriknya itu memotivasi. Iya, ada makna-maknanya lah. Mana makna-maknanya gitu. Boleh, Bi. Tapi kan anak-anak sekarang itu banyak yang euforianya saja. Wah, ini ketemu orang banyak, tapi kan tidak mengambil apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bicarakan itu kan penting juga ya. Iyalah. Pernah saya itu ya di pandemi ini kerja itu sudah jenuh dan lain sebagainya. Dan pagi itu harus ada stres nih yang apa kita bisa mengawali hari apa judulnya, banyak sekali itu yang harus setel pagi-pagi itu. Jadi lebih apa ya, lebih ringan. Oh, jadi beli punya playlist untuk pagi nih berarti? Playlist sih enggak. Karena saya memakai saya juga termasuk yang jarang beli fisikan. Nanti kan beli album itu jarang. Saya sih kadang dari YouTube, dari platform-platform online gitu. Ada sih playlistnya. Jadi saya dengarkan tiap pagi yang membuat kita lebih ringan. Iya. Gitu triknya. Jadi malah saya pernah bikin status terima kasih para musisi yang sudah menginspirasi. Kayak banyak kok di status Facebook, di status WA saya buat video klipnya mereka. Saya buat. Ternyata boleh itu ya? Boleh, Bli. Wah, dari besok. Coba Bli cari di YouTube reaction deh. Misalnya banyak gitu, malah dia nunjukkan yang seru tuh yang banyak tuh sekarang kan, misalnya kenapa kayak tadi saya bilang dia ngambil dari negara dunia ketiga biar dia lebih ada rasa kagetnya kelihatan kan. Ada musik kayak gini ya gitu misalnya dia. Tapi walaupun nggak musik yang beli nggak pernah dengar, bukan hal yang baru. Maksudnya beli udah dengar sekian kali, dibahas itu boleh kok. Boleh. Kayak kemarin karena mungkin The Disland, Arda, Kata dan semuanya di sana teman saya ada lagu mereka yang menurut saya itu mengingatkan kisah-kisah saya yang lama, ada 1000 Cerita. Itu keren sekali. Yang kalau kita dengarkan itu kita flashback ya. Kalau kita dengarkan lagunya The Disland yang 1000 Cerita ini, kita flashback mengingat saya waktu nongkrong di Ripom, mengingat tur dengan mereka ke Lombok, cerita-cerita yang lama-lama lah gitu. Kadang-kadang kan lagu seperti itu membawa kita ke kembali gampang sekali klik ingat jadi kan ya, ingat. Boleh beli, asal beli ngomongnya itu di tengah lagunya. Oh, di tengah lagunya. Iya, sambil jadi gini putar lagunya kan. 2-3 bait gitu kan. Potong aja, pause aja dia. Jadi dia harus rekam langsung itu. Oh, berarti gitu ya. Ya triknya sih tak lihat begitu. Bukannya kita mengakali artisnya, enggak. Karena kita tujuannya tujuannya educational purpose. Nah, tujuannya untuk mendidik gitu. Jadi kita kan tujuannya ya mendidik lah, anggap tanda kutip kan. Kita menceritakan apa yang kita bayangkan di lagu itu, apa yang kita dapat di lagu itu kan. Kita beli pause, diceritakan ini bagi saya ini lirik yang ini bagus nih. Nah, bagian ini aku suka nih gitu. Boleh kok beli. Boleh itu ya? Jangan diputar full dulu baru beli bahas, ya masalah. Maksudnya masalahnya simpel sih beli, bukan dari bandnya langsung komplain, enggak. Lagunya kan udah didaftarin hak cipta. Kalau beli kayak gitu diputar full, uangnya iklannya kalaupun beli dapat iklan nanti iklannya masuk ke mereka gitu. Bukannya kita nggak mau kontribusi ke artisnya, bukan sih. Tapi kan tujuannya kita kan educational nih. Tapi sih yang kita ambil itu dari nggak keseluruhan liriknya, iya, ada penggalannya itu aja boleh. Yang kena gitu. Boleh. Walaupun dari artisnya sendiri, dari orangnya sendiri memiliki maksud lain, tapi kan yang kita ambil itu kan kita bebas saja mengartikan sebuah karya orang itu bebas saja. Yang paling banyak sih efek rumah kaca. Efek rumah kaca banyak sekali. Ketika ada kejadian video-video apa namanya video sure itu dia ada lagunya. Dia ada lagunya yang ketika yang ini tuh kartun kan klipnya. Ketika ada orang kemarin yang viral sempat yang bunuh diri, yang lompat dari gedung, dia ada lagunya. Iya. Tapi kalau saya pikir sih beli 2 platform beli. Sorry ini pembahasannya out of the box ya. Beli bisa 2 platform, beli bisa jalan.
satu di YouTube-nya tetap, tapi beli cocoknya di podcast nih. Oh, gitu ya. Dan ada dan bisa ngerekam dari HP kok beli. Maksudnya ada ini saya promosi Anchor jadi ya beli pakai Anchor aja, nama aplikasinya Anchor jadi gratis. Jadi HP aja langsung beli mic murah-murah aja. Gak usah yang bagus juga. Dan boleh muter lagu. Kalau di Spotify boleh muter lagu orang. Boleh muter lagu orang tapi di volumenya agak kecilin dan gak boleh full. Jadi beli putar dulu nih. Jadi saya punya channel. Nah, tapi nanti ini terpisah ini. Ya terpisah. Saya pengen dapat ilmunya. Nanti di bawah. Nanti di luar studio kita ngobrol ya. Itu ya. Ini saya udah Anchor udah ada. Udah ada. Spotify saya emang dari dulu pakai. Beli cocok tuh pakai Anchor. Tapi caranya saya nggak tahu. Ya ntar gampang beli, gampang. Maksudnya saya bisa pakai di podcastan saya nggak bisa karena maksud saya beli tuh kuat kan, kita kembali nih kan, beli kuat tuh di skena beli kuat, beli tahu musik-musik yang nggak banyak orang dengar tapi sebenarnya ada masanya nih, ada yang dengar, jadi yang membahas itu nggak banyak, yang membahas itu kan nggak banyak nih. So, kalau membahas Dewa banyak, membahas apalah band-band terkenal banyak. Saya juga ini siapa tahu saya nanti nggak bisa menjalankan ide ini. Saya punya ide juga membacakan lirik dari band, dari musik, dari apapun yang keren itu kita jadikan menjadi sebuah puisi. Ini apa namanya? Saya ada mempuisikan musik jadi mempuisikan sebuah lirik. Kebalikan dari musikalisasi puisi. Kita puisikan nih ya. Karena ada bagian-bagian lirik entah itu band indie Bali itu yang cocok sekali. Iya. Karena saya juga sempat nyari nanti musik latar belakang itu di Spotify itu kan ada tuh yang nyari musik, ada dua sound yang cocok sekali kalau kita bawakan. Saya sudah sempat coba tapi cuman karena di rumah saya itu dekat sawah, jadi ketika saya bikin sesuatu tuh suara jangkrik, suara anjing gonggong bisa masuk dia. Tapi nggak apa-apa juga sih Bli. Kalau di sini kadang-kadang gitu anjing kadang-kadang ribut nih. Gak apa-apa sih. Jadi siapa tahu nanti saya nggak bisa mewujudkan ini, tapi tahu nanti teman-teman yang nonton yang juga punya. Oh, saya juga punya ide ini nih. Ayo jalankan. Saya sih nggak masalah gitu. Ya, itu keren tuh sih. Keren tuh. Kebalikan dari musikalisasi puisi. Ya kan orang puisi itu diisi musik. Ya. Jadi sekarang kita balik. Lirik musik, lirik lagu jadi puisi. Dengan caramu sendiri, pemahamanmu sendiri, interpretasi sendiri ya. Oh, itu menarik. Aduh, sebenarnya ide itu banyak sih, tapi itu dah karena keterbatasan waktu. Sekarang kan punya tanggung jawab kepada apa yang sudah kita buat, keluarga maksudnya. Apa yang sudah kita bentuk untuk menghidup itu kan susah di zaman ini. Kembali ke itu, apa namanya? Kemudian apa namanya? Orang-orang kalau saya kan nggak pernah ikut di skena Bli, nggak pernah ikut di skena saya. Jadi sebenarnya di skena itu dulu kalau di Bali aja lah yang Bli tahu itu gimana biasanya dulu, selain di jalan tadi Bli bilang apa tidur di jalan lah ini, tapi kan pasti ada hal-hal yang terjadi di sana dan orang-orang itu tadi udah Bli bilang ada yang sudah berhasil, banyak sih berhasil kan. Sebenarnya hal terbaik dari skena itu apa sih sebenarnya? Hal terbaik dari skena itu, skena musik ini underground ya maksudnya. Apa ya? Hanya membuat hidup kita lebih hidup gitu aja. Kan saya sempat sampaikan kita harus punya kegiatan di luar kegiatan utama. Kalau saya sekarang kan yang paling utama ya keluarga lah. Pasti ya bekerja untuk keluarga, bekerja pagi pulang sore untuk keluarga, itu yang utama saya sekarang. Untuk hidup, kalau kita diam di rumah ngopi baca koran tidur balik kan boring ya. Benar sih. Kan kita harus memiliki kegiatan di luar itu. Yang saya pilih ya skena ini karena banyak sekali hal positif di sini, banyak sekali pelajaran hidup yang kita tidak dapatkan di sekolah. Tentunya bagaimana cara kita bertahan, pertemanannya itu yang inti itu. Pertemanan itu yang paling dapat ya. Paling dapat. Sampai sekarang kan masih sampai sekarang baik gitu kan. Yang terakhir ini sebenarnya banyak sih. Apa yang teman-teman ini lakukan, misalnya ini kayak Koden sekarang ada musibah nih. Beliau sakit gitu misalnya. Apa yang teman-teman lakukan untuk satu orang ini, entah itu dia berteman secara secara emosional, entah itu enggak, semuanya ikut. Jadi apa namanya? Itu kepuasannya itu beda ketika kita terlibat dengan kegiatan sosial yang walaupun kita hanya datang saja kita merasa ikut gitu, merasa mirip kayak Beli tadi bilang kan, sindromnya itu. Kita merasa ikut nih walaupun kontribusinya nggak banyak tapi kita dianggap gitu.
kalau kita masuk ke skena ini semua orang itu ayo. Iya. Semua orang itu dianggap sama. Jadi Iya. nggak memiliki ini lebih senior ini lebih enggak. Jadi, Walaupun setelah pulang ada yang lebih kaya, ada yang lebih ya, tahu gimana ya. apapun ada Di sana sama lah sama. gitu. Jadi kita merasa, kalau saya sih skena ini apa ya, merasa membuat hidup lebih hidup lah, membuat berwarna lah hidup. Ya. Apa namanya? Kalau di Tabanan ini kan yang dulu skena kuat itu yang di Total Idiot. Terus konon bener nggak beli ngalami apa bener nggak kan beli di sana sempet kan? Bener nggak sebelum itu dulu katanya suka ke sana? Benar. Oh, benar. Benar. Jadi saya dengar juga ini dan juga sempat disampaikan oleh teman-teman Total Idiot, ya Jering ke sini, Iya. tidur di sini, Sering. nongkrong di sini. Ya. Tapi kan perjalanan mereka sampai sana. Iya. Tapi mereka masih Biasa lah pasti kurus, kan. ya, kurus. Terus zaman dulu saya inget tuh di Tabanan tuh kan sering ada konser underground tuh di Gedung Mario tuh. Untung Mario. Itu kan pasti pendanaannya itu memang dari komunitas gitu kan, dari skena itu sendiri. Atau beli kan pasti pernah ngalamin tuh proses dulu gimana sih buat event-event kayak gitu? Kalau event itu bisa ada yang kolektif, Oke. ada yang memang cari sponsor, ada yang memang ya dari sana aja gitu. Kalau misalnya yang kolektif gini, kalau Chaos Day itu termasuk kolektif. Jadi Chaos Day itu walaupun apa namanya yang dikoordinir oleh Jaya dari Criminal Soul dari Pangreformasi sekarang kolektif. Jadi misalnya ada 20 band nih, setiap band itu mengeluarkan uang. Sebagai modal awal saja. Kadang-kadang cuma 150 per band nih. Misalnya ada 10 band kan dapat 1,5 juta, nggak banyak. Atau 500 nih per band nih. 10 band ada 5 juta nih sebagai modal awal ya. Tetap nanti tempatnya apanya ya gambling. Dari penjualan tiket kita Gambling banget ya. Gambling. Kan ada juga sempat cerita. Itu acaranya sepi itu sampai harus menggadaikan mobil pribadi, menggadaikan rumah itu kan ada. Dan untuk event-event kalau lihat alami itu yang event-event punk itu kan segmented banget lah, underground segmented. Lebih banyak kejadian ruginya apa ya minimal pakpok lah gitu. Kalau kita sih kalau saya sih dari dulu ikut sama Mendung, ikut sama Wawan atau Sony, sama Oping, ikut sama Jaya di Kios Day-nya. Nggak pernah sih saya menikmati uang dari hasil itu tuh nggak pernah. Nggak pernah. Yang penting acara jalan kita nggak ngutang gitu aja sih. Oh itu aja udah seneng lah. Pokoknya gini, kalau acara banyak semuanya hidup. Jadi distro ya rame, studio ya rame. Iya benar. Semuanya jalan. Ekonomi jadi jalan. Ekonomi jadi jalan. Oh, Jadi benar. kalau misalnya teman-teman nih ya bikin acara terus nyari sponsornya ke brand-brand lokal. Kalau banyak sih kalau sekarang ini kayak misalnya apa ya yang besar sekarang yang Pica gitu. Oh Pica ya, bagus tuh Itu kan sudah lah. Sudah bisa hidup ya. Besar lah. Ya. Kalau dulu yang kecil-kecil yang khususnya musik itu ya seadanya gitu. Iya. Kecuali kita misalnya ngundang band dari luar dan dia sudah memiliki speknya masing-masing. Misalnya gini, kalau kita bikin acara nih, soundnya ya secukupnya lah. Yang penting acara ini jalan kan kita tujuan kita. Yang penting kita punya stage, punya panggung, kita bisa mengeluarkan apa yang kita sampaikan, mengeluarkan apa ya yang kita mau sampaikan kepada orang, aspirasinya ke orang-orang. Ya sudah cukup. Walaupun yang datang cuma teman-teman kita itu yang penting stage bukan studio gitu. Iya. Kalau kita ngundang band luar tuh kadang-kadang bener juga sih mereka kan nggak mau terlihat jelek gitu. Iya wajar ya, ada harus ridersnya. Soundnya harus segini drumnya harus ini, amplinya ini. harus Iya. Itu beda lagi. Nah kalau dulu waktu masih bisa kita gunakan gedung KONI entah itu GOR atau apa yang masih bisa kan sempat itu ada larangan menggunakan sponsor rokok kan sempat. Oh ya? Sempat. Malah zaman itu gitu? Jadi kalau dulu masih bebas nih, saya sempat Pak Man ya, saya Pak Man menyebutnya yang ada di Gudang Garam dulu. Jadi sama Pak Man ini sudah kenal baik. Jaya sama saya sudah kenal baik. Jadi saya tetap support. Kalau saya bikin Pak Man, saya nanti bikin gitu. acara ya. Oh iya, proposalnya ingat. Dia kan setiap perusahaan entah itu rokok, entah itu minuman, entah itu apapun. Dia sudah punya budget-budgetnya kalau acara komunitas sekian, kalau acaranya lebih luas tadi
cakupan lagi itu mas sekian, ada kok itu. Ya. Dan mereka support. Padahal nggak boleh ada rokok kelihatan brandnya di sana berarti kan? Itu sebelum itu. Sebelum itu, Kalau setelah itu ya orang pada lari akhirnya. Iya susah. Saya nggak tahu sih orang-orang lebih memilih ke pub dan lain sebagainya apakah karena itu? Ya, saya juga nggak ngerti ya. Iya perubahan kultur ya. Kan gedung olahraga disponsori sama. Oh rasanya nggak etis gitu. Kan sempat itu. Nggak tahu loh. Sempat itu. Oke. Ini ada dulu sempat ada wacana nih. Mungkin Bli pernah tahu ini, pasti tahu ya, bukan pernah tahu, pasti tahu sih. Tahu Robin Malau kan pasti. Robin Malau band Bandung yang dulu drummernya Marcel. Marcel jadi drummer dulu di sana. Ini Papan. Dia kan sempat, sekarang kan dia di ini ya, di luar negeri. Dia sempat dia udah jalanin yang dilakukan itu di Ambon. Di Ambon dilakuin sama dia. Bahwa dia buat konsep wisata musik. Bukan wisata musik, kota musik. Itu meniru yang ada di Inggris. Karena di Inggris itu kota itu bisa hidup dengan membuat konser terus-menerus tiap hari. Setahun itu satu kota bisa 500 konser lebih. Satu kota. Gila kan? Jadi bisa jadi kasarnya ada kota yang tempat wisata tradisional nggak ada. Nggak punya tempat yang indah lah gitu kayak Bali kan. Akhirnya itu konsep itu dibawa ke ditiru sama si Robin nih, dibawa ke Ambon. Waktu itu baru Kementerian Pariwisata kan Pak siapa sih bapaknya lupa lagi deh kalau udah wawancara gini lupa. Itu kalau bisa dibawa ke setiap kota itu asik kan ya, asik ya. Nggak hanya musik ya, jadi mungkin konser musik itu kan kegiatannya ada di stage. Ya. Di samping itu kan bisa membawa seni yang lainnya. Seperti tadi itu kan, jadi semua hidup. Seperti kan? saya bilang tadi, ketika ada konser musik tuh suasana hidup. Dagang itu warung tuh hidup. Sablonan hidup. Semuanya hidup. Itu juga saya bilang sering saya ngomong sih itu ini bentuk ekonomi kecil yang menggeliatkan semua. Jadi jangan sampai ada wacana susah cari izin gitulah. Iya, jangan sampai gitulah. Jangan sampai begitulah. Kan sebenarnya itu bukan cuma bandnya yang hidup, bukan cuma IO-nya yang hidup kan. Makanya perlu juga pembelajaran dari kita nih ketika sudah ada tempat, ketika sudah ada space itu buat kita, jaga gitu, jangan sampai ada image. Karena kita seperti bilang tadi kita orang timur nih. Gitu. Jadi banyak orang yang nggak mengerti dengan apa yang kita kerjakan itu. Jadi mereka melihatnya dari sisi negatif saja. Apa nih musik gitu. Padahal ada ekonominya. Ada ekonomi sama juga kayak dulu kan ini kesulitannya sama, titik masalahnya sama. Orang-orang tua itu melihat negatifnya. Sama kayak dulu bikin bazar di Banjar. Oh iya. Ngapain bikin tempat orang mabok? Minum ya. Itu kan penggalian dananya ada di situ. Iya. Untuk kemandiriannya, pembelajaran secara organisasinya, bagaimana bertanggung jawabnya kan harus dilihat juga, jangan ngelihat sisi aja gitu. Ada perimbangannya kan sebenarnya. Gitu. Kalau bisa ngelihat dari situ, apalagi menjadikan ini sebuah wisata. Menghidupkan tempat. Iya. Keren sekali. Jadi bisa sih brand kota kan. Misalnya ya nggak harus musik aja sih maksudnya. Iya musik kan luas juga kan Bli. Misalnya di Tabanan ini misalnya. Saya sempet kalau ngomongin Tabanan, saya sempet kota saya paling beda. Saya sempet waktu setiap waktu ada kan hari Minggu Car Free Night. Waktu itu saya tuh keren nih. Kota saya keren nih. Tengah jalan nih bisa stop bikin acara musik buat anak-anak muda keren. Dan pasarnya nggak punya loh. Tapi walaupun akhirnya tapi mungkin mudah-mudahan ada yang lanjutin ide itu. Mudah-mudahan. Saya sempat terlibat sih Bli. Maksudnya kan diajak ikut terlibat lah. Itu kan komunitas. Kalau saya bagus sekali walaupun nanti dipindahkan karena memang kan nggak bener sih rumah sakit di situ, pusat pemerintahan di situ, kita bikin rame-ramenya di kan situ. Sebenarnya bisa di depan taman kota. Sekarang apalagi taman kota ini harapan nih siapa tahu nanti pejabat-pejabatnya nonton. Bener. Harapan taman kota itu jadikan saja hidupkan dia semuanya aja ke situ, ya musiknya aja situ, entah itu underground, indie dan lain sebagainya, tari-tariannya hidupkan di situ. Ya dananya Gak usah gede sebenarnya. Gak usah gede. Jadi misalnya kan banyak kayak kalau sanggar-sanggar itu kan banyak sekali. Dan mereka pasti mau.
Jadi kita bisa membuat pembelajaran kepada anak-anak kecil, tarinya dari TK lah apalah. Kan di Denpasar dulu sempat ada tuh. Jadi dibikin di Puputan sanggar ini sekarang nih nari anaknya nari apa. Jadikan saja itu lebih ramai lagi. Ekonomi pasti jalan lah. Iya, maksudnya skup kecil gitu. Iya, walaupun nggak besar banget tapi jalan gitu kan. Sebenarnya konsep HUT kota itu sudah lumayan tuh Pak. Iya, keliling Tabanan tuh kan. Jadi nggak kota Tabanan aja hidup kan. Betul konsep tapi lebih melibatkan lagi yang ya sebenarnya kan bisa oke lah kalau seminggu sekali berat kali ya. Sebulan sekali dulu deh coba 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya betul. Ya sekali musik, sekali ini gitu kan bagus. Ya, biar hidup kan kayaknya orangnya sama aja sih. Orangnya itu ya mau itu di sanggar kayak mau itu di indie. Orangnya ya itu aja gitu. Dan itu akan menjadi identitas tersendiri nanti. Tersendiri betul. Oke Bli, kita harus closing nih. Nanti pembicaraan yang lebih seru kita tutup, kita tidak publikasikan. Ya, apa nih statement terakhir Bli? Harapan mungkin apa gitu? Harapan Bli? Saya seperti itu sih tadi untuk apa namanya biar skena ini biar kita bilang kreativitas anak muda ini biar bisa lebih diapresiasi. Yes. Kan misalnya kalau ada pameran kota gitu, terus ada pohon kopi kan matilah biar ada juga sudut tersendiri diberikan space untuk anak-anak kreatif ini. Sebenarnya kalau kota saya Tabanan ini kan skateboard sudah ada tuh teman-teman disediakan ruang buat anak-anak muda yang lebih lagi yang bisa menggali siapa tahu nanti ini juga kan saya sempat bilang saya iri sebenarnya kepada teman-teman yang dari hobi itu bisa menjadi pekerjaan. Jadi itu saja harapannya berikan anak-anak muda kreatif ini space yang lebih. Yes. Ruang yang lebih gitu lah. Dan support. Perizinannya kalau bisa kalau event-event muda gratis. Asik. Oke, terima kasih Bli. Ya, terima kasih banget. Terima kasih teman-teman juga ada yang nonton. Kita tutup Palka Bicara episode 1 di season 2. Terima kasih Bli. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri. I love you all. Bye-bye. Bye. Bye. Cheers Bli.